Bienvenido al amigo. Ay. Bentar. Bienvenido el Sobat Kino 21. Mi nombre es Sobat Kino 1. Siap. Udah siap itu. Kita udah siap ya. Hola. Mi nombre. Buenos noches. Nachos. Gue cuman bisa ini El Donte, El Exterminados de Demonios. Apa itu artinya? Hah? Apa itu artinya? Apa Dante gitu, apa pemburu setan gitu. Oh, oke. Ay, por favor. Halo. Alright. Hai guys, selamat kembali di Sobat Kino 21. X. Sobat Kino. Hai. Kino XXI. Hari ini kita mulai dengan segmen news. Salah. Segmen pop kultur minggu ini. Hit it, Johnny. Yeah. Oke, mulai dengan berita pertama. Ini yang lagi hot. Netflix sudah bisa di IndiHome. Akhirnya. Congrats buat kalian para Telkomers. Kalian bisa nonton film-film trash. Film fresh. Tapi kalau misalnya pilihannya nggak nonton film sama nonton film, mendingan punya Netflix sih. Iya. Maksudnya kan lagi kuarantin gitu. Oh, ya. Pada takut gitu ke bioskop. Kayaknya makin kesini orang makin nggak karantin sih, jadi ya. Maksudnya tapi tetap orang masih tetap pada takut ke bioskop sih. Iya, jadi yang beritanya adalah dia bisa di IndiHome, tapi katanya bertahap. Gue nggak ngerti maksudnya bertahap. Gue nggak ngerti. Gue juga nggak ngerti. Fiturnya dikeluarin satu-satu kali. Di sini ada yang pakai IndiHome. Gue nggak. Gue enggak. Jadi kurang relevan sama kita gitu. Gue di rumah gue kayaknya pakai IndiHome, tapi kan gue nggak di rumah, jadi ya udah. gue udah nggak pakai IndiHome sejak internet gue mati dianggurin 2 minggu. Jadi saya 2 minggu. Gue udah privilege sekarang. Internet gue bisnet. Mantap, bisnet is king. Ini nggak disponsori bisnet. Ini tidak disponsori bisnet. Kita nggak boleh. Tapi Jat, to be fair, mestinya disponsorin gitu. Oh iya, bisnet, pay us. Nanti gue tag lah di caption. Jadi kalau ngomongin bisnet. Hashtag bisnet di YouTube. Gue kirim invoice ke bisnet. Oke, ya. Berita kedua, Tron bakal ada sequel. Apa? Jadi ada Tron ketiga ya, berarti kan? Berarti kan Tron yang pertama yang tahun 80-an dihitung kan? Tron pertama, berarti yang Tron 2, Tron ketiga, dan bakal ada Our Boy, Jared Leto. Oh my god, dia bakal ini lagi nggak? Bakal metode acting lagi. Dia masalah metode acting, bahkan kehidupannya dia metode acting. Nggak bakal ada yang ngalahin metode actingnya Shia LaBeouf kemarin bikin tato. Ya itu sih new high. Ya, gimana opininya tentang Tron sequel? Ya Disney lagi yang megang. Iya, emang udah masih Disney. Iya. Gue nggak peduli, jadi kalian saja lah. Gue juga nggak peduli. Gue nggak nonton Tron yang waktu itu. Kenapa by the way? Diangkat lagi, gue nggak ngerti. Apa yang hal yang bagus yang keluar dari Tron cuman soundtracknya Daft Punk doang, jadi ya itu paling apa lagi yang bisa dikeluarin yang nge-hype orang-orang buat nonton Tron. Ini leak ada Tron di Kingdom Hearts 2. Nah itu makanya itu yang nge-up itu. Terus ada Daft Punk juga. Terus yang ketiga ini buat apa gitu. Gue ada sedikit experience yang cukup interesting soal Tron. Jadi waktu itu gue masih SMA kan, terus gue sama teman-teman gue, kita kebetulan lagi liburan ke Jakarta. Terus pas di Jakarta kita waktu itu jalan-jalan keliling kan seharian. Setelah itu ini udah jam 11 malam gitu lah. Kita kayak kepikiran, kita midnight yuk nonton gitu. Karena kita ya udah mau kemana lagi nonton. Kita pengen Tron, waktu itu lagi ada Tron kan. Terus pas karena kita waktu itu belum zaman yang booking lewat smartphone, belum ada smartphone kan. Terus kita datang, Tron penuh midnight. Jadi pilihan kita cuma nonton Gulliver Travel 3D. Wait. Itu filmnya Jack Black
Filmnya Jack Black yang jelek banget itu. Ya ada jadi Gulliver jadi raksasa. Terus tau nggak yang 3D apaan? Yang 3D cuma teksnya doang. What the fuck? What the fuck? Gue mau nanya dong. Iya kenapa? Experience lu sama Tron apaan ya? Ya itu. Gak ada. Experience lu gak ada. Lu nonton film lain. Ya itu semenjak itu gue gak tertarik nonton Tron. Alright, dude. Oke, kita pindah ke berita berikutnya adalah kantong plastik tidak diperbolehkan lagi di Jakarta. Di Bekasi udah dari 5 bulan, 6 bulan yang lalu gitu. Wow, nice. Jakarta emang terus kayak 6 bulan yang lalu gitu, terus kayak beneran serius gitu loh, kayak beneran gak boleh ada kantong plastik gitu. Jadi kayak gue nggak bawa kantong plastik, terus kayak banyak ya maaf ya pakai kardus aja, terus pakai kardus. Iya, gue juga lupa mulu kan turun tiap ke Indomaret. Tapi karena gue cuma beli sedikit jadi nggak masalah sih. Tapi gue selalu lupa bawa tote bag gitu. Jadi kayak. Gue sebagai warga Bekasi yang sudah terbiasa dengan begituan, kita kayak keluarga gue udah kayak punya 3 kantong kain gitu. Mantap. Cuma gue mikirnya pertama itu kayak ini gimmick lagi nggak nih kayak waktu itu kan juga sempat kan di Jakarta kayak yang. Iya sempat. Tapi tetap masih boleh. Iya. Dulu bukan itu, dulu itu gimmicknya itu kantong plastik bayar 200 perak. Iya. Which is kemurahan, jadi kayak ya udah 200 perak aja. Iya, makanya kayak either kemurahan terus 200 perak doang. Atau orang-orang protes, apaan 200 perak korupsi ya gitu. Makanya gue bingung, kayak gue masih ngeliat ini gimmick doang apa enggak nih. Tapi ada kayak momen-momen awkward gitu loh, kayak pas gue beli kita kayak tungguan gue kayak nunggu dia ngeluarin kantong plastik, dia kayak nunggu gue ngambil barangnya gitu, jadi kayak barangnya tergeletak di antara gue dan kasirnya gitu. Terus kita kayak diem-dieman 5 detik gitu. Ininya eksekusinya Bekasi jauh lebih bagus deh, soalnya kayak ada di kasir tuh ada di tiang deket kasir gitu, kalau ada tiangnya gitu atau tembok gitu ada foto wali kota Bekasi gitu. Dari tanggal segini kantong plastik sudah ditiadakan gitu. Oh udah nggak ada ya Mbak? Iya gitu sudah. Podcast ini tidak disponsori oleh Pemkot Bekasi. Gue juga nggak mau disponsori Pemkot Bekasi. Oke, berita selanjutnya, Michael Keaton possibly return as Batman on new Flash movie. Masih hidup DC movie. Gue dengar tuh beritanya. Ya, jadi Flash bakal tetap lanjut dengan Flashpoint dan Ezra Miller sebagai Flash dan Michael Keaton. Ezra Miller kan sudah di-cancel. Iya, masih. Oh, masih ya? Di Flashpoint. Nice. Terus bakal ada Michael Keaton sebagai old Batman gitu. Damn. Gimana? Ox? Gue lebih kaget ke yang Ezra Miller masih tetap bekerja gitu. Bentar, gue cross check dulu. Oh ya, silakan. Coba kalian ada opini nggak soal Michael Keaton? Ya, good for him. Gue nggak tahu, nggak tahu gue. Michael Keaton kayaknya udah apa ya? Dia udah ninggalin sejak Birdman sih. Gue rasa udah ninggalin superhero, masa-masa superhero-nya gitu. Ini gue rasa juga kayaknya gara-gara paycheck aja sih. Iya. Kayak wah bisa dibayar di atas rata-rata gitu. Kayak. Iya. Paling itu ya Spider-Man yang paling menonjol waktu dia jadi siapa namanya? Kultur ya. Kultur. Gue nggak nemu mention soal siapa pemerannya sih, tapi ya udahlah anggap aja Ezra Miller. paling rilisnya tahun 2024 terus either jadi atau nggak jadi. Ya ini kan kita podcast film paling kompeten. Oh iya. Oke, kalau menurut gue sayang banget sih kalau ditaruh di Flashpoint. Kenapa nggak bikin Batman Beyond aja the movie gitu? Kenapa nggak bikin Batman Beyond? Gue juga lebih suka kalau ininya Batman Beyond sih. Eksekusinya tuh Batman Beyond. Cuman mungkin gue nggak tahu ya. Ini gue nggak tahu. Selain dari satu orang di friendlist Facebook gue yang suka banget sama Batman vs Superman, gue nggak tahu sisa orang-orang kayak orang-orang di publik itu mereka capek sama Batman apa enggak gitu.
Ya jatuhnya ini kayak clickbait di Suicide Squad gitu loh. Pakai Joker, ada Joker baru terus Jokernya bentar. Tapi mestinya mereka belajar dari kesalahan yang udah sih. Produser ya. produser nanti sih old white man. Ya, gue positive thinking tapi cynical juga gitu. Eksekutif film tuh kayak terlalu, mereka nggak peduli sama quality. Yang penting angka naik ya. Yang penting angka naik. Tapi gue lihat nostalgia juga sih. Tapi kalau Flash kayak apanya yang mau difilmin gitu kalau gue iniin. Ya entahlah. Ya. Masa langsung flashpoint terus. Apa namanya? Terus nge-meme gitu tiba-tiba ada New 52 di ending gitu. Tapi kapan lagi kita dapat karakter Ezra Miller, karakter komik paling relatable karena dia dengerin Blackpink dan apa sih dia ngasih referensi pop culture. Gue kurang tahu. Rick and Morty. Oke. Next news adalah, jadi ada e-commerce namanya Prop Store. Itu dia emang tempat lelang gitu, semacam eBay gitu. What? Tapi untuk properti film. Macam-macam. Dan kemarin yang paling baru adalah dia ngelelang propertinya Netflix Marvel. Karena kan yang di cancel itu yang Daredevil. Jessica Jones sama siapa? Gue lupa kan. Iron Fist sama satu lagi Luke Cage. Defender lah intinya. Jadi kayak dilelang gitu baju-baju mereka. Kostumnya. Yang mana kostumnya Jessica Jones kan kayak hoodie biasa gitu. tapi ya itu pasar memorabilia sih, jadi ya udah. Iya. Ya gitu aja. Itu gue cuma masukin karena lagi baru aja. Oke. Nggak penting sih. Tapi kalau kalian pengen lihat di website-nya itu banyak barang-barang film yang kocak-kocak gitu loh. Memorabilia emang begitu sih kayak. Ini mahal gara-gara lo ya. Tapi kalau mereka merasa itu worth it, ya beli aja sih. Aja sih. Pro film lumayan. Dan next news adalah serial Chilling Adventure of Sabrina di cancel, yaitu itu apa? Itu series di Netflix gitu dan lumayan populer, jadi gue masukin aja. Apa Sabrina Witch bukan? Iya Sabrina Witch, cuma dia eksekusinya kayak itu yang adaptasi komik bukan sih? Kalau nggak salah ya. Komiknya itu imprintnya Archie Comics. Iya betul. Nah dia satu paket sama Riverdale gitu. Iya. Eksekusinya mirip Riverdale yang mana itu filmnya sangat teenager trash gitu yang gue benci banget, yang sangat gue despise. Riverdale juga Archie Comics. Gue harap film-film kayak gitu hilang tuh selamanya. Tapi kayak selama Netflix masih ada, jadi ya. Oke, next news ini berita. Jat, gue mau nambahin lagi. Tapi Jat, remaja sekarang butuh High School Musical-nya mereka, Jat. High School Musical tuh lebih high tier aja dibandingin trash-trashnya Netflix. Ya udah lanjut. Oke, lanjut. Ready Player 2 itu sequel dari buku, bukan film ya, bukunya Ready Player 1. Oke. Mungkin nanti bakal jadi film, tapi mungkin masih lama. Buku dulu, Ready Player 2. Bukunya gue nggak baca bukunya, cuman gue ngeliat reviewnya di YouTube gitu. Nggak ada yang suka gitu. Jadi ya. Iya, kalau kalian suka jerk off nostalgia ya. Kalau kalian suka jerk off nostalgianya si penulisnya lebih tepatnya. Karena kayak ya udah sesuai yang penulisnya tahu aja gitu. Dan ya filmnya ya beda spektrum lagi sih, kalau mau dicari bisa 3 jam sendiri. Gue bikin review singkat filmnya di Facebook, terus orang-orang ngira gue satir. Iya anjir, kayak gue belum baca nih. Lu belum baca? Nanti gue kasih. Siap. Kalau bukunya gue malas baca sih kayak. Karena katanya somehow worse dari filmnya gitu. Anjir, filmnya biasa aja sih. Karena bukunya lebih jerk off lagi, kayak bener-bener nostalgia si penulisnya gitu. Kalau filmnya kayak Steven Spielberg bingung gitu. Hey, gue juga tahu gaming loh gitu. Ini gue kayak pernah ngomong sama orang, tapi yang lucu dari filmnya adalah filmnya kan disutradarai sama Steven Spielberg kan. Sedangkan filmnya itu nostalgia
properti tahun 80-an, Back to the Future gitu-gitu kan. Iya. Yang eranya di mana Steven Spielberg pada tahun itu juga udah tua gitu. Iya. Jadi kayak Steven Spielberg sendiri tuh nggak relate sama konten-konten yang dinostalgiain di film itu. Itu aneh banget. Itu kayak gue juga ngerasa ada itu di filmnya gitu. Kenapa nggak hire sutradara yang muda? Gitu. Ya, seangkatan sama penulisnya gitu. Iya. Kan jadi kayak lebih hire ini ya siapa ya? Tapi kalian tahu gak sih itu Steven Spielberg sebenarnya dia kayak menghindarin banget, meminimalisir properti dari yang IP dia. Yeah. Jadi kayak jadi di film tuh dia berusaha seminimal mungkin pakai. Kan kalau di bukunya itu banyak banget yang berhubungan IP dia. Jadi di film tuh dia kayak E.T., Back to the Future sebenarnya bukan dia cuma produser. Ya pokoknya yang dia banget di Jaws gitu-gitu kayak di minimalisir banget. Karena dia nggak mau ya gitu lah mungkin. Tapi jadi pakainya Overwatch gitu. Iya. Kalau itu Minecraft dan Overwatch itu kayak cuma buat relate ke anak muda aja. Yeah, how do you do fellow kids? Iya. Oke, dan next news kemarin ada yang nge-share berita soal sequel Gladiator yang nggak jadi dibuat, dan itu skripnya katanya benar-benar mind blown banget karena di situ ada time travelingnya. Jadi si Maximus dia time traveling. Kok nggak jadi sih? Gue pengen nonton kalau ada dan ada yang ngelik sedikit skripnya itu, dan skripnya itu kayak aneh banget kayak. Gue pengen nonton kalau ada time travelnya, sumpah deh. Gue nggak kebayang kayak Gladiator. Cancel this shit. Filmnya beda tone gitu. Langsung. Gue malah seneng banget kalau ada yang beneran kayak gitu. Iya, itu sayang banget. Gladiator yang itu kan, yang iya, Gladiator yang Are you not entertained? Come on man. Itu bukan ya? Itu apa sih? Iya, itu Gladiator itu. Gladiator kan? Iya. Russell Crowe, Joaquin Phoenix. Iya. Russell Crowe mati kan endingnya? Lupa gue. Damn, gue lupa juga. Ya, pokoknya di sequel. Di sequelnya pokoknya ada time traveling. Nice. Dang, oke. Ya, berita berikutnya Pak Raden bakal dibikin film, dan yang main jadi Pak Raden adalah Slamet Raharjo, aktor senior. Baru teaser poster doang sih, jadi belum ada lebih lanjut. Gue ngeliat posternya ya gitu sih, kayak gue ngeliat poster film Indonesia tuh tidak pernah menggugah gitu, jadi kayak Iya. Kayak tugas di kafe. Iya, kayak tugas di kafe gitu, asal jadi. Fontnya ya udah gitu, kayak fontnya generik aja. Ya, film-film yang nggak bakal gue tonton sih, tapi gue masukin karena news. Gue nggak bakal tonton kecuali ada yang rekomendasiin. gue masukin karena kita adalah podcast film paling kompeten. Kalau ada Overwatch-nya gue nonton. Ini bakal jadi slogan baru podcast kita, Sobat Kino XSI, podcast film paling kompeten. Oh iya, kompeten sekali kita. Oke. Berita berikutnya adalah kalau kalian tahu band namanya Lady Antebellum, kemarin lagi kontroversi. Gue nggak tahu. Jadi ada band namanya Lady Antebellum, tuh dia kayak band country pop gitu. Jadi kemarin pas BLM dia ganti nama jadi Lady A, karena Antebellum itu artinya kayak tentang pre-war, zaman South Civil War gitulah, pokoknya zaman pas masih slavery gitu. Jadi supaya mereka nggak rasis tanda kutip, mereka ganti nama jadi Lady A. Nah ternyata ada penyanyi kulit hitam yang udah 20 tahun pakai nama Lady A. Terus mereka malah nuntut si penyanyi kulit hitam ini. Oh my god. Situasinya sekarang psikopat. Psikopat banget anjing. Ya itu mereka lagi di on fire banget sih kemarin. Jadi sampai sekarang mereka belum ngasih statement lagi recording ini. Dan itu ya mereka benar-benar abis sih. Lady Antebellum tuh gue ingat tahun 2013 apa ya, mereka sempat menang Grammy gitu, kayak semacam newcomer artis yang naik daun gitu. Gue nggak peduli sih sama musiknya, kayak bukan musik gue sih. Ya udah, gue coba masukin sini karena beritanya cukup menggelitik aja. Iya, itu sih itu. Yang ini berita news terakhir, gue tadi baru ngeliat di Facebook ada situs namanya bioskoponline.com, katanya itu legal dan itu film-film lokal. Oh. Ada kayak tadi gue ngeliat kategori listnya ada Kucumbu Tubuh Indahmu. Terus nice. Ada apa lagi tuh gue lupa. Itu yang menarik sih tadi. Cuma pas gue buka webnya, tadi webnya kayak
Gue Crash lagi gitu. buka ini Crash. Iya, makanya gue juga tadi baru buka ya. Ya, Gue Crash. jadi ya mudahan ini bisa kembali lagi. Jadi kita bisa rekomendasiin film-film lokal. Gue mau dari kemarin pengen rekomendasi film lokal, cuma dari iFlix terus kayak bingung. Netflix tuh bukannya bisa tanpa akun ya? Bisa ya? Tahu gue ya, soalnya kayak banyak yang nonton gitu kan. Gue kayak mikir kalau banyak yang nonton berarti gratis. Coba. Ya, nanti aja cobanya. Oke. Ya, tenang, gue pakai earphone jadi. Oke, gue ada berita lagi. Apa tuh? Ini kali tentang film. Apa tuh? Jadi ada berita kalau film Monster Hunter itu diundurin gitu. Aku baru ingat ya kalau itu ada filmnya. Iya. Mila Jovovich. Jadi hunter. Gue to be fair gue nunggu banget sih. Gue pengen lihat mereka seberapa nggak akuratnya monsternya gitu. Ya dari teasernya aja udah kayak apa nih, kayak generic film action Hollywood. Tapi gitu. udah ada ini loh, udah ada foto Mila Jovovich yang megang dual blade gitu. Terus apa pose ini, pose yang apa yang lo pencet R2 gitu ya. Oh. Gitu. Gua nggak sabar lihat Mila Jovovich Demon Hunter. Demon Mode. Ya. Terus sekarang gue ngeliat karakter yang cowok tuh, yang telanjang dada itu. Yang guide-nya kita di game itu si Tonija anjir. Gue nggak bisa, gue cannot unsee sekarang dia Tonija. Nanti dia kayak ini. We'll see. Nanti dia Muay Thai. Jadi Muay Thai. Filmnya fine aja sampai kita lihat monsternya kayak apa. Oh iya. Pokoknya langsung kayak oh shit. Pokoknya makin gak akurat makin bagus buat gue. Gue merasakan concern kalian karena Godzilla vs Kong juga bakal mengkhawatirkan gitu. Jadi Godzilla vs Kong kan rencananya rilis bulan September tahun ini. Yeah. Nah, mereka belum ada konfirmasi sampai kemarin berapa minggu lalu kalau mereka ditunda. Dan itu kayak orang-orang fans udah kayak, oh ini Godzilla Kong nggak sabar nih September kayak. Terus gue sampai ngebalasin komen kan di grup-grup kaiju gitu kayak gini bos. Masalahnya kalau beneran mau September, sampai sekarang teaser aja nggak ada, foto behind the scene nggak ada. Dipikir marketingnya pada diem aja sama film kayak gini. Ya nggak mungkin lah gitu. Kayak pasti ditunda, apalagi ada pandemi gitu. Sebelum pandemi aja kayak nggak ada teaser mau rilis September itu. Karena ya, by the way, production company-nya Monster Hunter ada Toho ternyata. Terus kayak wow. Nah, setelah itu sutradara Godzilla vs Kong adalah sutradara Death Note Netflix ya. Oh my god. Death Note Netflix. Gue nggak mau denying itu eksis. Gue nonton. Gue juga nonton. Worst. Oke, ada lagi? Udah. Hit it, Johnny. Segmen 2. Review film. Dan akan gue buka dengan sinopsis The platform dari indozone.id. Oh my god. Sinopsis di platform. Keserakahan di dalam penjara vertikal. Di platform merupakan sebuah film yang disutradai oleh Galder Gatselu Urrutia. Film ini diperankan di antaranya oleh Ivan Masague, Zorion Eguilor, dan Antonia San Juan. Film ini menceritakan tentang kehidupan di dalam sistem penjara vertikal. Goreng, tahanan 48, berada di sel beton dengan teman satu selnya, Trimagazi. Penjara sistem vertikal ini memiliki gaya seperti menara. Di sini tempat makanan dikirim melalui platform yang bergerak dari atas ke bawah melalui lubang besar di lantai dan langit-langit. Mereka yang tinggal di ruang paling atas memiliki kemampuan mengambil makanan lebih banyak dengan kondisi yang lebih baik. Sementara semakin bawah ruangan, maka semakin sedikit pula porsi makan yang mereka dapat dengan kondisi sisa dari ruang di atasnya. Genre, horror, sci-fi, thriller, duration, 1 hour, 34 minutes, rating, 7 out of 10. Nice. Dah. Wow. Silakan, siapa yang mulai? Gimana? Gue mau disclaimer dulu. Gue sangat gak suka The Platform. Sama.
gue sangat suka. Pertama gue sangat gak suka. Salah satunya adalah karena gue bentar. Mulai dengan yang positif dulu dong. Ini alasan personal. Oke. Nggak ada hubungan dengan filmnya. Oke. Ini asam lambung gue naik, jadi gue nggak suka. Oke. Efek ke asam lambung lu. Itu Sorry, gue swearing. Nanti cut aja. itu valid kok, valid. Karena setiap review adalah subjektif. Yes. Ya, Gue setuju. Oke, mulai dengan yang positif dong, karena kita toxic positivity. Gue dulu. Positifnya adalah gitu, Jet. Positivity dulu. Positifnya buat gue adalah nama karakter utamanya Goreng dan terima kasih. Ya, jadi semua karakter kecuali Miharu, adalah nama dari Indonesia. Enggak, yang kulit hitam enggak? Yang kulit hitam Barat sebenarnya. Iya. Barat. Oh gitu. Barat, terima kasih, Goreng, sama Imoguri. Imoguri itu pemakaman di Jogja. Sama kalian tahu nama kokinya? Nama kokinya punya nama loh sebenarnya. Oh ya? Gua nggak peduli karena nggak diceritain. Iya betul, nggak disebut, tapi ada somehow. Namanya adalah Senyor Brambang. Kalian tahu yang marah-marah itu ya? Yang marah-marah. Iya. Di mute. Iya. Kalian tahu Brambang bawang merah. Oh. Terus ya udah itu cuma positifnya doang gitu kayak. Yeah, local pride bro, gue from Indonesia. Oke, nanti positifnya dulu. Kalian ada positif yang lain nggak? Gue nggak ada. Felix lah yang rekomend film. Apa ya positifnya ya? Gak ada sih kayaknya. Gue lihat ya boleh lah actingnya. Ya actingnya no meme actingnya boleh lah, udah itu aja. Actingnya ya. Oke, udah. Kalau gua kita udah gak sabar buat ngomongin yang jeleknya ini. Kalau gua bagusnya adalah Netflix membuang banyak uang untuk film, mendukung sutradara seperti ini. Kita lupa bagian itu. Memaksimalkan potensi filmnya di set design dan visi filmnya di. Ini eksklusif Netflix enggak deh kayaknya. Ini eksklusif ini kan? Eksklusif ya. Aslinya film Spanyol yang udah dirilis tahun 2019 akhir gitu baru masuk Netflix 2020. Oh gitu ya? Iya. Oh iya betul. I do my research karena kita kompeten. Oh iya ada. Oh betul. Ya kita kan podcast film paling kompeten. Oh iya. Oke, ya enggak ya. Oh salah, gue ralat begitu. Bagusnya adalah kalau kalian lihat di awal film kan. Itu banyak sponsor gitu. Nah, itu positifnya adalah sponsor-sponsor ini mau memberi duit untuk sutradara. Oh, itu sponsor ya? Produser dan kan ada tulisan Financiado apa gitu. Kalau kalian ingat ya itu sponsor, itu investor dan banyak banget. Dan kalian tahu kalau misalnya udah nonton film dan yang pertama kali lihat ada logo sponsor banyak banget, itu udah off to the good start. Iya, itu no banget sih. Soalnya buat gue kayak ada aja pasti yang bagus banget. Ya oke. Gue pas lihat itu, kalau kalian pernah nonton film India namanya PK. Itu pokoknya itu cerita tentang alien. Dia datang ke bumi. Ya, terus dia kayak mempertanyakan Tuhan gitu. Itu filmnya woke banget, sama woke-nya tanda kutip woke. Bukan itu yang mirip E.T. ya? Nah, iya tuh. Terus di intronya, ini yang mau gue samain dengan film ini adalah di intronya juga banyak logo sponsor. Jadi kayak take it with the grain of salt aja. Man. Oke, ya siapa mau lanjut lagi? Gue nunggu kalian dulu aja. Tapi sebenarnya ya itu gue bilang tadi. Actingnya oke sih, sama sebenarnya sinematografinya nggak jelek. Jadi technical, mereka doing a good job. Tapi bener-bener decent banget sampai kayak ya udahlah. Technical yang bisa gue puji dari technicalnya itu apa pas adegan yang bikin asam lambung gue naik pas ini pas ada ngintip ke bawah. Oh enggak, bukan. Itu masih penting. Itu mah biasa aja gue yang ada itu. Yang ini yang pas si Goreng udah udah sebulan lewat gitu terus si Goreng temennya dibunuh sama si siapa Miharu.
Miharu. Iya. Terus dimakan terus udah ada belatung-belatungnya itu kayak mantap sih. Saking mantapnya gue asam lambung gue naik gitu. Oh shit. Gore-nya. Gue Iya. karena nonton di rumah cewek gue, jadi gue nggak bisa nonton sekali jalan gitu, jadi gue kayak banyak kepotong gitu. Oh. Jadi lumayan ngebantu gue break dari film ini sih. Lu beruntung banget sih. Lo Dan beruntung, harus lo beruntung, one Jat. sitting gitu. Betul. Jat, gue bikin popcorn, Jat. Niat banget. Lu harus sambil kerja, Nus. Sambil kerja, iya, mestinya gue sambil kerja sih. Ya oke, ada yang mau Ya. Oh, ya. lanjut ngomong? Ya itu gue pikir juga itu kayak mungkin ya kan intentionnya buat ngasih sedikit gore, terus ada disgusting dari makan-makan. Ya oke lah, gue salut juga sama aktor-aktornya. Udah itu, tapi ya itu standarnya juga sih, jadi kayak gue you know lah, gue nggak mau ngomongin terlalu jelek filmnya, tapi ya gitu deh. Ya udah. Ya, Next. oke, balik. Kita masuk ke hal yang kita nggak suka dari film ini. Semuanya kecuali yang kita Oke. sebutin yang tadi. Siapa mau mulai duluan? Oh ya. Mulai, Lik. Tanggung jawab, Lik. Tanggung jawab, Lik. Lo nyuruh kita nonton ini, Lik. Tanggung jawab. gue nggak tahu sama sekali tentang filmnya waktu gue bukan apa suggest, tapi gue liatnya kayak ini oke, ini kayak Snowpiercer tapi lebih gede lagi skalanya, karena dia ngomongin bukan tentang kelas tapi kayak society in a whole. Tapi menurut gue karena dia berusaha buat ngambil skill gede tuh Ya. jadi pretensius banget anjing. Itu Nah, juga iya. bikin paradoks gede Ya, banget. kayak film ini ya, kasusnya sama kayak PK. Dua-duanya pingin thought provoking. Tapi kayak jatuhnya malah kita compare sama Padak deh yang kemarin. Kemarin kan kayak ngomongin kelas juga. Ya. Tapi Padak itu nggak apa ya? Nggak kayak snob gitu loh. Nggak Betul. bukan di sini tuh kayak kesannya gabungin semua idealisme gitu. Kalau idealisme itu kayak gini gimana. Ya. Terus kayak tipikal ya film-film Netflix sih, kayak Black Mirror dan sebagainya sih yang Betul. makanya mungkin Netflix beli film ini kali ya, karena masuk kategorinya Netflix gitu. Kalau gue lihat kayak gue kan suka ngelihat apa kayak review filmnya gitu, kayak buat second opinion gitu. Terus kayak somehow ini gue nggak tahu YouTube-nya apa gimana, gue tuh dikasih reviewnya tuh yang dari Indonesia semua gitu. Iya. Terus semua judulnya film deep banget nih gitu. Iya betul. Oke. Bikin Oke. cringe banget. Sebelum Gue teriak dalam hati. Nah, iya. Oke. Jadi oke, gue nggak mau ngerant terlalu banyak, tapi ini gue keep it simple. Audience Netflix terutama di Indonesia itu sangat simple minded, sangat simple lah istilahnya. Jadi kayak mereka dikasih yang agak deep, kenapa gue pakai agak gue ulang. Yang kayak Black Mirror aja. Gue mau pakai kata deep sih. Ya oke, yang mereka kayak dikasih yang kayak Black Mirror aja. Itu udah mereka anggap film paling deep buat mereka. Karena gue pernah experience, gue waktu itu ketemu orang temen gitu. Terus dia ngajak ngobrol sesuatu gitu. Terus dia kayak lu nonton Black Mirror nggak? Itu mind blowing banget gitu kayak. Nice. Oh, no. Gue juga. Tell me more. Buat tips. Orang kayak gitu aja. Nah. Tapi ini lebih parah sih soalnya bilangnya ini apa? Gue lupa. Film yang tahun 2019 akhir tahun yang ada ininya. Bandersnatch. Bukan. Black Mirror Bandersnatch. Kan nggak ada gitu-gitunya, kayak filmnya Emma Watson. Fuck. Oh, wait. Emma Watson. Ini Beauty and the Beast. Shit. Harry Potter and the Sorcerer. Little Woman. Oh, Little Woman. Terus dia bilang gitu karena orang lain bilang filmnya bagus, terus dia bilang deep gitu karena dia enjoy gitu. Ya itu bagus, tapi bukan bagus yang deep sih, kayak drama gitu. Gue belum pernah. Gue udah nonton. Balik ke Iya, oke. Balik ke topik Netflix. Ini tadi gue mau ngomongin apa ya? Kayaknya film ini tuh kalian sebenarnya nggak tahu alegorinya aja sih. Oh gitu. Fuck you. Alegori ini Messiah gitu-gitu kan, Messiah, kayak
Kalian Ya nggak gue, lihat ada biblical reference di nah sini? itu itu gue kesel, ya itu tuh. Kurang jelas ya, Lik ya. Nah, Gak ada nah, maksudnya apa-apa sih gue lihat oke. di biblical Kalian juga. tahu nggak yang dari awal yang gue langsung benci apa? Apa tuh? Karakternya si Terima Kasih. Yes. Itu kayak dari awal dia udah langsung, kenapa dia langsung eksposisi semua gini, kayak apa, terus dibikin unlikable. Oke lah, dibikin unlikable ya, mungkin itu poin naratifnya. Tapi langsung dibikin eksposisi banget, terus kayak berarti, dan itu ke bawah gitu kan sepanjang kita nonton film itu. Kayak mereka terlalu banyak, mungkin mereka nggak cukup waktu buat naro apa ya, buat nge-develop ceritanya ya. Jadi kebanyakan tuh kayak ditaruh eksposisi gitu, kayak lewat karakternya si Imogiri, lewat di sini. Terus tahu-tahu pas udah plot, pas third act, tiba-tiba fokusnya ke Messiah gitu kan, kayak udah berubah gitu loh. Bukan lagi tentang kritik sosial kelas gitu. Tiba-tiba kamu percaya Tuhan atau tidak? Iya, tiba-tiba pas ketemu orang bijak itu langsung kayak, oh oke, ini soal Messiah. Langsung kayak, oh, oke. Udah sisa 30 menit terus kita Messiah, ya go for it man. Terus kayak soalnya dari first act itu kayak dibuild ini tuh tentang apa, eksistensialnya kan? si itu kan, si siapa namanya, si Goreng. Kayak ini tentang kelas dan bla bla bla, dia pingin thought provoking ya, walaupun agak snob, ya udahlah gitu. Dan ya emang snob banget, snob banget. Dilihat dari si itu sih, siapa si Terima Kasih sih, itu benar-benar kayak oh shit, ini bakalan lebih apa ya, lebih menjurus ke itu film-film kayak gitu. Dan gitu. Ya terus setelah gue ini baru baca, ngecek Wikipedia-nya, ternyata ini emang tujuannya awalnya film festival gitu loh, yang emang ya jadi kita bisa ngerti kenapa filmnya dibikin kayak wow gitu. Yang ya film-film kayak gini kan pasti kalau ditonton di festival kayaknya wow ini bener banget nih bro. Bener-bener. Ya gue gak kepikiran nih. Oh ya, selevel Oscar baiting kali ya. Iya lebih betul. Ke walk gitu. Film-film festival yang ngincar award gitu. Dan ya kalau emang tujuannya itu ya nggak salah, karena emang mereka well achieve gitu. Tapi untuk jadi sebagai film yang thought provoking nggak juga, nanggung soalnya. Kayak dia endingnya tuh mau dibilang thought provoking juga, pesannya diucapkan ke layar, diucapkan ke kamera gitu loh, anjing. Itu mereka tuh tipikal film yang kayak thought provoking tapi ya udah main aman gitu, kayak cuma ngelempar bola panas doang, kayak lempar bola panas doang gitu. Iya, gimana kalau society tuh kayak gini, terus ini, tapi dia nggak ngasih konklusi, kayak ya udah gitu. Iya betul. Yeah. Itu kayak jatuhnya sama kayak PK persis. PK itu juga tentang Tuhan kan. Tapi sepanjang lu nonton film, lu mulai ngeh kalau plotnya tuh ternyata bukan itu cuma kayak bumbu di filmnya doang. Jadi endingnya tuh gua bocorin aja, PK itu tentang dia si Allen ini ketemu cewek kan, terus cewek ini mau reconcile lagi sama keluarganya. Jadi kayak endingnya cuma akhirnya si cewek ini bisa reconcile lagi sama keluarganya, udah. Jadi bumbu tentang eksistensi Tuhan itu ada apa enggak itu cuma kayak bumbu film doang. Dan itu udah kelihatan. Jadi kenapa tadi gue bilang film ketika banyak sponsor di awal itu off to good start, itu adalah artinya orang kalau udah invest banyak duit ke situ pasti nggak bakal edgy kan, pasti bakal main aman kan. Betul. Makanya ketika mereka edgy itu cuma bumbu doang, sama kayak PK, dia kayak banyak sponsornya. Ini nggak mungkin banget nih film edgy nantang Tuhan atau apa sok-sokan melawan konsep agama gitu, pasti nggak bakal, pasti ujung-ujungnya pasti main aman, cuma bumbu doang. Betul, ya, gitu sih. Gue setuju. Jadi kayak gue pas nonton juga terus pas karakternya Terima Kasih ngomong langsung kayak ya itu gue beruntung nonton di sini, gue banyak ke distract dan berhenti nonton film. Jadi gue kayak gue pas nonton film tuh gue ngeliat apa waktunya kan lagi fuck ya. Filmnya ini sih lebih bukan ke yang apa ya, bikin ke yang nggak betah nonton, nggak tahu kenapa, kayak biasanya film-film kayak gini tuh interesting. Gue juga nggak betah. Nggak tahu kenapa ini bikin nggak betah nonton. Gue sebenarnya nggak nyebut nggak betah sih, karena gue bingung kan. Terus pas gue bingung ada lagi kejadian, jadi gue kayak kepiling gitu. Jadi gue bingung juga. Lebih kebingung gue kalau nonton ini.
Tapi Ada. gue sebagian kayak misterinya apa gitu kan gue pengen tahu. Oke, Tapi kayak tetep aja. gue udah nyatet barusan, jadi di grup Discord lain gue nge-rant, terus gue catet nih ranting gue apa aja. Apa tuh? Ranting Apa tuh? film ini. Pertama ini kayak ini sebenarnya ini karena ini cuman gue aja ini yang keganggu gue aja. Mereka pakai nama-nama Indonesia kan, kayak Goreng, terima kasih segala macam. Iya betul. Cuman nama-nama yang mereka pakai itu nggak ada hubungannya sama karakter mereka gitu. Nah itu ya tadi gue juga mau mention itu, kayak nggak ada poinnya gitu, nggak ada ya pointless. Tapi lo cynical banget anjir. Dia kayak random aja gitu. Random aja gitu, kayak ya udah biar kelihatan eksotik atau iya betul. Spanyol nganggep apa? Nus balik lagi, ini film festival. Nah itu. Fuck you. Ya terus abis itu ini apa? Gue permasalahin world buildingnya mereka. World building di mana lo ke konten dalam satu tempat ini doang. Tapi mereka nggak konsisten. Mereka nge-build setting ini tuh mereka nggak konsisten. Kayak misalnya si siapa namanya terima kasih itu bilang lo bego banget sih, cuman bawa buku gitu. Terus kayak yang lain juga pada kan kita lihat kan pas si siapa namanya Goreng sama si Imogiri Barat ya si yang Barat yang bawa tali bukan yang kulit hitam kan, yang kulit hitam itu riot ke bawah gitu, bagi-bagiin makanan. Iya. Ada yang bawa katana gitu-gitu. Itu implying kayak orang-orang udah pada tahu di sini tuh mereka bakal kayak gitu. Bakal ini udah lo. Nah itu tuh sorry gue potong bentar. Itu yang gue juga nggak suka dari karakter utama adalah dia voluntarily masuk ke situ, ya kan? Iya. Itu kayak kenapa dia harus voluntarily? Karena dia bodoh. Karena dia apa? Karena dia pengen berhenti merokok. Oh iya cuma karena itu ya? Itu ya alasannya dia, gue pengen berhenti merokok. Kayak terus. Nah itu kalau mau kritik society itu kenapa harus pakai karakter utama yang voluntarily? Dan bego, dia nggak nanya isi dalamnya mau gimana. Terus abis itu tahu nggak jelasinnya gimana? Jelasinnya ya udah, yang interview dia nggak tahu isinya gimana, anjing emang. Iya si Imogiri. Terus dia bilang dia 5 tahun kerja di situ, kesel banget gue anjir. Iya. Emang ini apa ya? Gak subtle banget sih filmnya. Tahu nggak dia bawa apa, anjing peliharaan? Dia kayak masukin semua ideologi yang thought provoking tapi nggak tahu mau dibawa kemana. Iya. Terus teriak sosialis gitu kan, anjing. Kamu komunis kayak, iya kayak kamu komunis. Udah mulai downfall itu pas si terima kasih kamu komunis ya kayak. What? Oke. Terus kayak apa? Jawab juga. Terus ada yang apa? Oh masih ada ini nih sisa wine, berarti di atas ada orang Muslim kayak gitu. Itu kayak. Oke, cuma masukin. Ini aja. Apa tuh? Gue nggak tahu, gue nggak ngerti alasannya, dan mereka nggak ceritain juga. Kenapa tiap bulan di random? Kenapa nggak ada kriteria spesifik? Kenapa gue di atas? Kenapa gue di bawah gitu? Itu menurut gue turn off banget sih. Kayak ya udah jelasin kayak di atas tuh isinya kayak orang-orang privilege or something gitu kan. Iya. Bisa gitu. Iya itu cuma buat plot device aja, buat kayak. Iya buat supaya gak suka banget gitu. Iya memang ya, kayak itu kenapa filmnya jelek. Kalau mau terus tahu Gajat kan lantainya 3 lantai kan? Iya. Terus 2 orang. Iya betul. Jadi 666. Iya itu simbolisme 666 kayak oke, big brain time bro. Gak ada hubungannya anjing. Ini kayaknya yang nulis kayak anak SMP yang baru pertama kali tahu Illuminati itu apa deh. boleh juga. Habis itu jelasin juga ini fasilitas buat apaan selain buat ngasih sertifikat gitu. Iya makanya kan yang masuk situ selain dia yang orang-orang siapa? Cuma dia sama Imogiri. Yang voluntarily kan. Iya, Imogiri. Gue juga alasannya goblok.
Karena gue kena cancer, terus gue gak tahu mau ngapain, ya udah masuk sini aja. Woi. Iya, terus kayak yang lain masuk situ kriminal semua, kecuali mereka berdua. Kayak oke. Kayak lo berdua bego gitu loh. dulu ada film namanya Cube, konsepnya sama kayak terjebak di ruangan gitu. Tapi bedanya Cube adalah mereka diawali dengan mereka nggak tahu kenapa mereka di situ. Itu Cube, ya. jadi lebih bagus. Walaupun ya sebenarnya filmnya ya kurang lebih aja sama film ini sih. Kritik Cube sosial. bukannya lebih ke room escape ya? Iya, room escape dan ya kan mirip kan kayak survival room escape gitu kan, kayak ya, bisa. manfaatin ruang sempit gitu-gitu. Ya, gue ngerti sih kenapa gitu doang gitu kan ya. Emang dangkal sih. Gue sebenarnya dari awal film kayak oke. Gue nggak mau bilang kalau filmnya dangkal, tapi pas gue lihat anjir bener-bener dangkal banget. Gue kayak shit. Semuanya di bawah rata-rata, kayak literally semua filosofi atau simbolis, alegori. Terus kayak dapur suasana dapurnya nggak diceritain sama sekali gitu. Oh iya, itu juga menurut gue pointless sih. Gue kira itu bakal build sesuatu gitu. Gue kira nggak ya bener. Gue kira mereka bakal ke atas terus kayak menemukan sesuatu or something. Ternyata dia cuma kayak ke bawah, terus di paling bawah kayak gelap gitu doang gitu. Iya gue tadi. Ini film apa sih? Gue tadi udah expect seenggaknya di build si kayak Children of Men gitu loh, si gorengnya itu jadi guidance-nya si anak ini. Terus dia berhasil keluar ke atas, ternyata nemuin di atas ternyata sama aja atau apa itu. Iya. Kayak Snowpiercer gitu kan. Jauh lebih bagus. Kayak gitu. Terus ternyata di dapurnya juga dibikin bertingkat. Ternyata dapur-dapur ini orang ini juga ada kelasnya juga kayak gitu. Shit. Crazy. Kayak sengaja bisa ada konklusi yang cukup satisfying walaupun yang sama-sama ambigu, tapi satisfying gitu. Tapi Jad kalau gitu jadi nggak deep, Jad. Kayak lebih lo nggak tahu ini apa kalau ending kayak gitu tuh kan sesuai interpretasi penontonnya, Jad. Nolan ya. Ya, bravo Nolan. Oh no, terus kayak ya udahlah kayak gue sebenarnya juga agak kesel kenapa di endingnya si anak kecil itu eksis. Mendingan sekalian di bawah bener-bener nggak ada apa-apa. Kalau emang pingin kritik sosial yang kalau kita jatuh ke bawah dan kita nggak bakal bisa keluar dari kelas kita, ya udah emang sekalian gitu. Dan endingnya berdua pada bunuh-bunuhan, ya udah mendingan gitu sekalian ketimbang. Tapi simbolisme Messiah-nya jadi nggak dapet, Jad. Siap, fuck. tapi jadi nggak konsisten sama filmnya masalahnya. Kayak ya udah mendingan nggak ada siapa-siapa sekalian. Jadi bener-bener kalau nggak bakal ada yang bisa nolong kita, pesannya gitu kan, kayak kita kalau kejebak di kelas bawah ya udah kita bakal sama kelas bawah gitu. Ya udah gitu aja gitu. Kayak padak aja gitu. Tapi by the way kalian ngerti nggak ininya message-nya apa? Karena dia motivasinya kan cuma mau ngasih message yang by the way cuma di develop dari satu orang yang dia temuin di satu lantai. Pesannya kurang jelas apa, Lik? Ya ampun. Apa coba? On the nose banget anjir, kayak ya udah kayak kita itu harus mengkonsumsi yang kita butuh saja dan jangan serakah gitu. Oh. Saya dapatnya itu karena on the nose banget gitu. Yang dia mau kirim siapa? Makanan terakhir, lupa. Oh, itu. Oh ya. Nah, itu for what reason gitu. Gue nangkepnya ini gue asal aja ya. Oh, oke. Buat fuck you gitu. Fuck you, gue nggak kita tuh nggak binatang gitu. Nggak seliar yang kalian kira gitu. Bener-bener gue mikirnya kayak gitu. Tapi di bawah bunuh-bunuhan juga gitu, jadi ya. Itu yang gue nggak ngerti juga sih. Yang kalau lu apa emang pesannya apa? Kayak Yunus, karena gue nggak tahu. Literally kayak kalian ngapain ke bawah kalau nggak ada efeknya buat orang yang di atas. Itu yang gue kayak buat apa literally nggak tahu. Buat apa nge-trigger orang. Buat apa anaknya ke atas sih, gue kayak ngerti. Itu kayak karena udah keburu otak gue udah keburu nonton begini. Gosong. Ini gue lagi baca artikel kumparan dari interview sutradaranya sendiri. Jatino.
Oke, gue bakal baca dengan kalian bakal lebih kesel. Jadi lo Gue bakal baca ya. Ini jangan. agak panjang, jadi kalian bakal kesel banget dengarnya. Kita tentu berpikir, ini kata sutradanya, kita tentu berpikir bahwa harus ada distribusi kekayaan yang lebih baik. Tetapi film ini tidak sepenuhnya tentang kapitalisme. Pada akhirnya, masalah muncul ketika kamu mencoba untuk meminta kolaborasi semua orang dan kamu bisa lihat, tidak ada pencapaian juga pada akhirnya. Terus dibilang, buatku lantai terbawah itu tidak ada. Goreng udah mati sebelum dia sampai. Dan itu hanya interpretasinya soal apa yang ia rasa harus lakukan. Kami sebenarnya membuat film dengan ending yang berbeda di mana anak kecil tersebut di lantai pertama. Tapi kami keluarkan hal tersebut dari film ini. Aku meninggalkan apa yang terjadi pada imajinasi kalian. Oh iya. Help. Pada akhirnya, film ini tidak akan mengubah dunia, tapi mungkin akan mengubah penontonnya. Yes, gue bakal jadi Apaan tuh? Gue bakal jadi sosialis abis ini. Wait, apaan tuh? Tidak akan mengubah dunia, tapi akan mengubah penontonnya. Well, gue tetap marah by the way. Tahu nggak, ini jatuhnya bukan film yang woke, tapi jatuhnya kayak The Purge. Ya kan, sama kan kayak pengennya woke, tapi ujung-ujungnya kayak kita nonton itu buat ya udah bunuh-bunuhan aja. For the sake of gore sama violence. Sebenarnya soal kayak endingnya kayak itu sebenarnya sih itu udah mati itu kayak oke lah. That's fine. Cuman 1,5 jam di awal tuh gue udah bego banget gitu loh. Udah capek. Kalau tapi dari mikir sepanjang nonton tuh gue mikir seandainya dari pertama dia udah sekamar sama Imogiri, apa yang terjadi? Kayaknya dia bakal fine aja gitu sampai lolos. Ya nggak sih? Bakal naif gitu sampai akhir. Kayak karena dua-duanya punya moral kompas yang bagus gitu. Somehow, dan dia kan dan dia deteriorating kan gara-gara sekamar sama Terima Kasih. Iya. Yang bikin dia rusak. Terus hantunya juga menghantui terus. Iya. Dia mulai yang gue ada scene yang gue pikir si anjingnya bakal matinya itu lebih sadis lagi kayak. Dia kan pas lagi gue pas anjingnya mati gue nge-skip, jadi tolong ceritakan. Iya. Anjingnya cuma dibunuh sama Miharu, udah gitu doang. Tapi nggak diliatin. Makan gitu. Dimakan sama Miharu. Oh iya. Nah, tapi gue pikir lebih sadis lagi kayak kan pas dia berdua lagi nolongin Miharu, anjingnya di atas meja kan? Iya, di platform. Gue pikir anjingnya bakal ke bawah gitu terus dibunuh sama yang di bawah gitu. Oke, itu udah menarik sih. Dia kayak kayaknya bakal kayak gini deh. Tapi gue nggak mau lihat, tapi gue udah expect bakal kayak gitu. Bahkan buat shock value-nya nggak ada anjing. Gimana sih? Terus kayak bahkan untuk film kayak gini nggak berani bikin adegan sadis sama hewan. Tapi ya adalah. Gue udah. Apa sih yang cewek Jepang itu Miharu ya namanya? Iya, Miharu. Itu gue kan nontonnya skip karena gue udah males. Itu si Miharu terakhirnya gimana? Miharu terakhirnya mati dibunuh sama orang di bawah, udah gitu aja. Udah, gitu loh. Jadi lo skip bagian itu ya berarti. Lo pas lihat ke bawah kenapa dia si kulit hitam sama dia luka-luka. Itu karena dia pas sampai lantai agak bawah, kamarnya Miharu, dia lagi diserang sama orang. Oh, yang punya katana itu ya itu. Nah itu mereka lagi ngebunuh Miharu. Oh, itu Miharu tuh. Iya, ya itu ya. Terus abis itu berantem terus ada orang pakai katana. Iya. Terus udah gitu. Gue kira sebelum itu tuh kayak ada build up buat sampai situ, ternyata cuma gitu doang. Iya gitu doang. Oh my god. Makanya gue mikir mendingan sekalian si anaknya itu nggak ada. Dan ternyata si Australia udah confirm kalau lantai bawah tuh nggak ada dan semua itu imajinasi. Oke, fine. Tapi itu kayaknya lebih ke fuck. Itu gue rasa saudaranya ngeles aja sih. Iya, kayak pengen terlihat smart aja sih ini orang. Kayak gue mikir mungkin dia juga ketika nulis skenario ini kayak gimana nih kita ending filmnya. kayak gini. Soalnya beneran kayak berasa stretching banget sih. Soalnya kayak pas udah masuk itu kayak udah whole new film gitu. Far-fetched semuanya tentang konsep dan filmnya. Tiba-tiba kayak kenapa tiba-tiba ada karakter wise man ngasih tahu kalau kita harus ngasih pesan ke atas. Why? Dan itu cuma beberapa detik doang. Itu gue rasa dia ngerjain aja deh. Dia bahkan nggak punya nama, bahkan kokinya punya nama, namanya Senior Brambang.
yang kita bahkan nggak tahu, nggak ada kasih tahu di filmnya juga Iya, gitu. Bang. Itu gue tahu juga gara-gara baca IMDb anjing. Oke, Gue mau apa? baca judul-judul video YouTube review The Platform. Oke. Review The Platform 2020, padahal filmnya 2019, oke. Film thriller penuh maknanya pakai caps. Makna, damn. Terus habis itu review The Platform, mempertanyakan keadilan dengan saling makan orang gitu. Kontol. What the fuck? Terus udah, ini apa, review The Platform penuh sindiran keras gitu. Anjing. 2020. God. Nah, kenapa gue selalu bilang skena YouTube lokal tuh trash. Jadi gini nih. Tapi gue nggak bisa dibungkiri bahwa RWBLG ya ranahnya YouTube lokal. Betul. Jadi ya udah. Berperang sendiri di platform. Betul. Jadi outcast aja lah. Ya untungnya kita nggak nyari duit dari sini jadi. Nggak nyari duit dari sini sih. Jadi kita masih bisa idealis. Haha. masih bisa bilang film jelek ya. Iya dong. Kayaknya bakal ada duit juga. Gue tetap bakal memperjuangkan kita kayak gini sih. Karena gue nggak mau berubah jadi akun-akun. Nggak mau jadi sialnya Netflix ya. Oh ya, gue bakal love-hate relationship dengan Netflix sampai akhir hayat. Nice. Oke, final thoughts ada? Jelek. Final thoughts, ya betul. Gue gak ada lagi yang bisa ini ngewakilin kata-kata lain selain jelek. Holy jelek. Sebenarnya jeleknya enggak sih. Gimana tuh maksudnya? Tapi gue ngerasa trying too hard buat terlalu nyoba terlalu keras buat jadi thought provoking gitu. Cuma jadinya pretensius, tidak fokus. Betul. Pretensius, tidak fokus. Apa sih, terlalu banyak pesan yang di ini, nggak ada fokus itu, yang katanya yang ya award baiting banget kayak. Award baiting. Mungkin yang bikin film ini juga diapresiasi di Netflix ya, karena ini produk non Amerika kan, jadi kayak betul. Kayak ya biar ngasih kesempatan ke filmmaker di luar Amerika. Ya menurut gue itu fair gitu, kayak udahlah. Tapi ya filmnya jelek. Ada yang ini lebih sadis lagi, ngomongnya kayak film token country. Oke. Itu kacau sih. Oke. Siapa ngomong anjir, jahat banget. Someone in forum image board. Ya. Bisa jadi. Yeah. Bisa jadi. Tapi to be fair, bisa bikin lagu. Korea bisa bikin Parasite. Bisa. Soalnya gue jadi ngebayangin kayak film ini tuh di dimensi lain tuh bisa jadi bagus gitu. Ya, dengan eksekusi yang berbeda. Kalau Spanyol harusnya bisa. Sama banyak film bagus kan. Jodorowsky itu mana? Oh, Jodorowsky bukan Spanyol lah. Oh, gue kira namanya Alejandro. Waduh, gue ini nih rasis. Gue kira semua Alejandro Spanyol. Oke, Kino? Tidak Kino? Tidak. Enggak. Terlalu keras buat jadi Kino gitu. Cuman ya diapresiasi usahanya. Jadi film yang unironically watch buat ditonton aja enggak anjir. Beneran enggak. Tapi gue bakal rekomendasi ini ke orang yang gue tahu bakal suka dan gue ketawa dari belakang. Kalau dia suka, gue bakal ketawa dari belakang gitu. Damn. Gue nggak bakal rekomen film ini dan nggak bakal nyebut nama film ini kecuali ada yang nyebut namanya duluan. Namanya duluan tuh jelek banget tuh gitu ya. Iya. Kalau misalnya ini nggak bakal masuk di kepala gue ketika suruh nyebut film gitu. Bahkan sebut film jelek juga nggak bakal masuk di kepala gue, saking gue nggak bakal ingat film ini. Gue tidak ingat asam lambung gue naik lagi. Tidak Kino dari gue. Lek? Enggak, itu bukan pertanyaan lagi itu. Dari certified tidak Kino. Non-Kino. Anjir, sejauh ini film yang kita sepakat Kino baru Uncut Gems doang. Oh iya. Oh my god. Ironically Adam Sandler. Kita butuh film bagus. Kita emang bagus. Buat review. Yang smooth. Kita butuh film yang kita sepakat Kino. Iya. Oke,
Untuk next week, Sobat Kino 3. Kino 3, silahkan. Sebenarnya nih gue bingung, tadinya kan gue mau rekomendasi film Indo, cuman gue nggak tahu Nontonnya di mana? nontonnya di mana. Ya, Tadi gue mau rekomendasi ini sih, Marlina sih. Marlina kayaknya, sebentar gue cross check. Nonton kalau nggak ada cara legalnya gitu, atau mesti beli Blu-ray gitu, gue mencuri dari korporat tidak akan membuat korporat itu miskin. Gue kira bakal ngomong yang lain. Yakin mau Marlina? Nggak, belum. Jadi nih gue kasih kalian pilih. Woi, nggak bisa gitu dong. Mau decide, Nus. Iya, lo harus decide. Ya udah, makanya lo harus decide dulu, ada tempat nontonnya nggak? Nggak, gue dari ini kok, dari Netflix. Nggak harus dari Netflix sih. Apa? Klaus yang Santa Claus itu. Yang animasi. Oh, yang animasi. Oh, iya itu katanya salah satu animasi terbaik. Ya, gue belum nonton, pengen coba nonton. Iya, gue juga mau nonton pas Natal kemarin, tapi lupa. Gara-gara rilisnya juga bukan pas Natal, anjir. November. Iya. Jadi kayak nonton pas Natal lah. Pas Natal lupa. Gue ngeliat ininya kayak behind the scenes animasinya, kayak gue sangat suka sama stylenya gitu. Jadi gue belum nonton, jadi ya udah coba ditonton dulu. Alright, dia menang ini kan, masuk nominasi sih. Di Oscar. Lucu banget karakternya. Holy shit. Iya. Dia menang dia masuk nominasi di Oscar dan pemenangnya adalah Toy Story sih. Story. Karena ya studio indie nggak bakal menang sih. Karena Disney. Cukup di festival aja itu yang buat prestige. Iya. Oscar dia menang award sih di festival menang sih. Oke. Minggu depan Klaus. Oke, kita masuk ke, ada yang mau ditambahin sebelum gua pindah ke segmen berikutnya? No. Enggak. Alright. Oke. On to the next segment. Oke. Apa yang kalian lakukan minggu ini, guys? Gue baru nonton The Boys. Wes, udah selesai. Udah beres satu one sitting. Gimana? Belum nonton. Kayaknya gue suka Amazon deh eksekusinya. Castingnya bagus banget. Gue suka siapa? Gue lupa sih, Homelander. Karakternya Homelander. Iya. Terus Carl Urban. Emang keren banget sih dia. Kayak, terus kan ada Simon Pegg sebagai bapaknya. Iya. Jadi kalau di komik dia harusnya jadi karakter kayak gitu. Emang ditukar sama karakter utamanya. Yuji itu emang base mukanya Simon Pegg kalau di komik. Iya, cuma gara-gara ketuaan. Jadi gitu. Tapi masih pengen ada Simon Pegg, ya udah dibikin karakter bapaknya. Kalau di komik nggak ada bapaknya. Oh iya, oke. Gue mau tebak. Kayaknya ini nggak sama komiknya ya, nggak. Iya, nggak. Nah, jadi kalau di komik dia pakai serum, jadi dia punya kekuatan juga buat ngelawan superhero-nya. Jadi dia ngambil serumnya si superhero-nya juga. Oke. Terus kalau di Yunus belum nonton. Oke. Nggak apa-apa, cerita aja, gue malas nonton. Nah, kalau di film kan CIA-nya kayak nggak terlibat kan? Iya. Nah, kalau di komik itu emang bikinan CIA mereka. Iya. Jadi kalau di film dia CIA-nya aja nggak tahu ada ini. Ada terlibat. Cuman di background-nya doang ya CIA. Iya. Nah, tapi terus juga banyak karakter yang gender band juga kalau di film. Siapa yang temannya karakternya Carl Urban yang udah tua? Temannya karakter yang udah tua? Yang partnernya yang udah pensiun. Oh, gue lupa, yang cewek ya? Iya, kalau di film cewek kan, kalau di komik cowok. Oh. Ya gitu doang. Gue lihat juga karakter berikutnya Storm lupa gue. Dia juga cowok kan ya? Iya, kalau di komik ada karakter yang jadi kayak orang IT-nya gitu, yang dia orangnya suka coli ke orang cacat gitu. What the fuck? Ya, kayak God Ennis. Oh. Di komik juga ada nama karakter namanya Love Sausage gitu. Sama ini nggak Nus?
yang di komik ada karakter yang bapak-bapak tua yang dia tahu tentang superhero Iya, itu. yang dia ini ya pas Yang dia apa kayak saltin Will Eisner bukan sih? Iya, salting Lester. itu Suka coli ngeliat komik. Iya itu aja. Itu gue nggak tahu itu bakal ada apa enggak. Wah, Lik, lo harus tahu Lik, Love Sausage Lik. Kayak sengaja gitu di gambarnya tuh kayak titiknya sampai ke paha gitu. What the fuck? Oh ya, terus itu kalau di komik, kalau itu kan siapa nama pacarnya karakternya? Nama superhero yang jadi jatuh cinta sama si. Ya itu sih, gue udah lupa lagi nama ini karakter. Starlight. Ya Starlight itu nggak tahu si itu masuk geng itu sampai akhir banget pokoknya. Akhir banget sampai ini klimaks baru tahu. Oh. Kalau di itu kan season 1 dia ending udah tahu kan. Udah kayak happy ending. Terus kayak si Starlight kalau di komik lebih sedih lagi, lebih tersiksa lagi. Iya. Kalau di situ kan kayak cuma ya udah dia masih. Kalau di komik itu siapa sih? Apa yang Aquaman KW yang di. Oh iya. The Deep kalau di komik lebih lame, jauh lebih lame lagi sih. Tapi gue lo harus tahu kostumnya dia pakai scuba apa? Pakai top, pakai avatar jati itu. Iya. Terus sudah diam aja. Kalau di film gue suka dia jadi kayak comic relief gitu sih kayak. Dia bagusnya kayak gue suka juga tuh The Thief kayak dia dari kayak jokes tapi dia juga kayak self reflecting. Iya dia kayak aware gitu kalau dia jokes. Iya. Sedikit tain ke apa Aquaman. Iya Aquaman. Terus bagus sih naratifnya gue suka. Di link apa? Gue kasih ke Discord ya. Apa? Sausage? Oh no. The Deep. Oh The Deep. Tuh kayak gitu deh. What the fuck? Banget anjing. Oh serem juga dia pandangannya. Cuma punya satu lubang doang buat lihat. Terus kalau gue nggak tahu nanti aja mungkin ini masih spekulasi buat season 2. Jadi ntar aja nunggu season 2. Alright. Oh ini Love Sausage. Iya. Yang di Rusia ya gue baru ingat. What the fuck? Gue malah udah lupa ada karakter ini. Karena 10 karakter yang tidak masuk ke Amazon Prime The Boys. The Boys. Terus gue suka pas rilis film ini di YouTube-nya Amazon dia mereka masih in karakter terus kayak nge-review komen-komen hate gitu. Oh, iya. Keren sih kayak gue sukanya Amazon Prime berani bikin film ini gitu. Mungkin karena mereka nothing tulus kali ya. Karena sebenarnya secara library mereka masih jelek banget, masih jauh dari Netflix. Dan mereka itu sebenarnya hampir di cancel sama Amazon. Masalah nothing tulus kayak ntar bakalan ada Fallout juga. Oh iya. Ya Fallout series. Tapi itu yang Tom Clancy nggak berhasil. Nggak dinonton. Kurang tahu gua. Tom Clancy. Kan itu di Amazon Prime juga yang jadi itu si John Krasinski. Oh, ya. Kayak wajahnya kayak udah ikonik dengan The Office aja kayak nggak cocok. Yang dia mau pergi ke Yemen. Iya, Bu. I'm an analyst. Okay. I'm a human after all. Ya. By the way itu doang gue nonton The Boys. Oke. Kalau lu Nus? Gue seperti biasa baca komik. Komik apa yang lu baca minggu ini? Jadi gue nggak baca komik sih, tapi gue baca buku. Gue baca buku sejarah. Jadi nama judul bukunya itu The League of Regrettable Superheroes. Wih, apa tuh? Jadi superhero yang saking jeleknya dan saking gak lakunya gitu, berapa volume di X gitu. Oke. Highlight. Jadi sebenarnya yang paling mantap tuh yang dari tahun 40-an sampai 60-an sih. Nih highlightnya kayak Dr. Hormone. Oke. Lo pikir Dr. Hormone itu nama aliasnya kan? Wah. Enggak cuy, itu nama aslinya. Jadi first name dokter, last name Hormone gitu. What the oke. Scumbag banget orang tuanya, what the fuck. Terus abis itu kekuatan dia bisa ganti kelamin orang gitu. Oke, itu annoying sih.
Itu annoying banget sih. Terus ada namanya DI. DI. Jadi ya udah mata doang gitu terbang. DI. Oh, DI. DI. Gua kira digital imaging gitu. Iya. Gua DI ya. Oke. Ini cuma mata terbang-terbang. Iya. Terus abis itu ada apa? The Bouncer. Lo pikir namanya The Bouncer? Lo mikir apa? Bawa truk, bukan? Bukan. Oh, bukan. Bola. Bukan. Apa tuh? Apa tuh? Jadi dia bisa lompat-lompat gitu. Udah gitu doang. Kan bouncer, dia bounce doang gitu. Anjing. Gendut nggak karakternya? Enggak. Oh, kalau gendut ada lagi namanya Fatman. Kekuatannya dia gendut gitu. Apa yang gua harapkan? Semua pertanyaan futile. Semua pertanyaan tuh gue sangat gue suka banget ngeliatin superhero obscure tahun 40-an gitu sih, soalnya banyak banget yang karena waktu itu kan lagi pada pengen nyaingin Superman gitu. Jadi tuh kayak orang-orang jadi kreator tuh pada bikin yang asal jadi doang gitu. Jadi kayak gue suka baca bukunya sih, kayak gue ngeliat yang aneh-aneh gitu. Terus aneh banget ya gitu. Selevel apa ya? Selevel ini kan. Ada ini ensiklopedia kali ya. Apa? Kayak ensiklopedia gitu kan. Iya, kayak ensiklopedia bener. Menarik. Terus ada ini ya, Kangaroo Man. Tebak tinggalnya di mana? Di Australia. Betul, Australia. Ada. Kekuatannya. Coba tebak apa? Apa tuh? Dia punya beneran peliharaan kanguru gitu. Wait, what? Udah gitu doang. Udah. Terus kangurunya yang gebuk-gebukin orang. Wah, itu keren banget sih. Itu kayak karakter game gitu. Iya. Tunggu sebentar. Kayaknya Kanguru Man-nya bukan orang itu. Itu kayak gue bisa lihat di game fighting arcade Jepang tahun 90-an gitu. Karakter kayak gitu. Ada Jot namanya Tekken. Iya. Oke, ya udah gue itu aja. Jadi ingat Kangaroo Jack. Oh ya, by the way. Kangaroo Jack. Oh god. Kita harus nonton itu at some point. Oke, gua kan udah daftar webinar dari bulan lalu. Webinar? Dan webinar tentang drum gitu. Oh iya. Dari drummer, ya pokoknya ada drummer favorit gua, dia bikin webinar gitu. Terus gue ketiduran tadi pagi karena jamnya jam 6 pagi sampai jam 7 pagi. Tapi untungnya gue ikut paket yang bakal dapet recordingnya gitu. Terus 3 hari, jadi masih besok hari kedua dan mudahan gue gak ketiduran lagi. Terus gue tadi dengar ini Fall Out Boy feat 100 Gex. Kalian tahu 100 Gex? Enggak. Itu band, jadi itu kayak duo musikal cowok cewek, dan dia tuh lagi terkenal banget karena musiknya eksperimental dan noisy banget, kayak yang wow, ya bener-bener Dead Grips tapi kali 1000. Oh no. Dia kayak lagi naik daun banget karena musik elektronik yang eksperimen gitu. Dan dia ada rilis single baru featuring Fall Out Boy. Dan ini salah satu yang listenable. Salah satu yang listenable. Karena sebenarnya yang gue nggak kayak, jadi dia mainin kadang di tengah-tengah lagu tiba-tiba soundnya jadi distort gitu, kayak meme yang digoreng gitu. Jadi bener-bener bakal ngerusak speaker lu banget. Why? Gue kayaknya speaker gue rusak gara-gara sering nyetel meme yang kayak gitu deh, yang deep fried. Speaker gue kayak kalau full ada kayak crackingnya, iya bener, anjing. Dan itu kalau lo denger 100 Gex, gue nyobain 100 Gex karena ya 100 Gex itu single-singlenya yang normal, kayak gue nggak betah juga sih, kayak cuma penasaran aja gara-gara orang-orang nyebut. Terus Anthony Fantano juga berapa kali review, jadi udah gue. Tapi gue nggak suka. Gue mendingan Dead Grips deh. Kemana-mana. Gue pernah denger ini. Dan kayaknya musik yang tadi lu bilang yang listenable. Karena gue ingetnya kayak ya nggak notice hardcore-nya gitu. Iya, itu beneran nggak kelihatan kayak band nggak kayak single mereka yang asli sama sekali, bener-bener kayak nyamar gitu. Jadi orang mungkin bakal ketipu kali ya kalau misalnya mereka pendengar Fall Out Boy denger ini, wah ini keren juga band 100 Gex. Terus mereka. Nah, speaking of denger musik, tadi gue juga denger yang collab-nya Kid Cudi sama Eminem. Oh iya. Gimana? Dan itu wow, itu untuk single Eminem tuh bagus. Mungkin karena sama Kid Cudi kali ya. atau enggak Jat, ekspektasi lo sama Eminem udah
Iya. banget gitu. Terus gue nggak expect itu Eminem tau, karena kayak gaya rapnya beda. Betul. Kayak, oh, loh Eminemnya mana nih? Terus gue denger lagi, oh ini Eminem yang pertama. Gue kayak, oke, kayak ini oke, gue kayak expect. Terus karena ada branding yang bakal ada kayak namanya kesannya seolah-olah bakal ada project lanjutannya gitu, jadi gue kayak ngarepin ada yang lain gitu. Kayak karakter ya. Udah nyiapin karakter gitu. Nah setelah itu gue juga denger K-pop yang baru-baru gitu tadi. Oh. Terus gue setiap denger K-pop itu selalu mikir K-pop itu musik yang setiap ada yang baru mereka pingin ngetop dari yang sebelumnya gitu loh, kayak pingin lebih dari yang sebelumnya. Jadi makin lama makin gak listenable juga K-pop itu. Kayak kalau lu denger Blackpink yang baru itu bener-bener chaos banget sih. Kayak Blackpink gue udah nggak suka dari awal, gue biasa aja gitu loh. Iya, kayak yang awal masih listenable gitu buat gue. Iya, doang, tapi gue setelah yang dudu dan terus apalagi yang baru ini, aduh itu aneh banget. Kayak dia kayak Baby Shark? Karena Oh, bukan. K-pop itu beneran spektakel banget sih. Dia tuh pingin single itu dikeluarin cuma buat gain attention doang, kayak video dan audio itu harus saling melengkapi gitu. Jadi ketika lu denger audionya doang, itu kayak bukan musik gitu. Iya. Kayak spectacle noises banget. Lo harus lihat MV-nya juga ya. Gue nggak punya kredibilitas buat ngomong gitu, cuman gue percaya aja. Nah itu makanya kalau mungkin kalian notice, mungkin kalian iseng dengerin K-pop yang udah keluar 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, pasti udah berasa outdated banget. Karena mereka selalu ngikutin yang lagi zaman gitu. Kayak yang ini, kayak waktu itu Blackpink yang tahun lalu itu dia ada EDM yang ngetrend tahun itu. Terus kayak yang zaman sebelumnya mungkin ada pakai dubstep kayak gitu selalu kayak selalu incorporate yang lagi ngetrend gitu. Akhirnya ketika ini jadi kayak basi gitu, dan bukan sekedar basi yang kayak dengerin lagu pop zaman dulu ya, kayak yang beneran yang tired outdated gitu banget. Jadi kayak jadi kayak kalau nonton K-pop tuh beneran yang buat no brainer musik banget, lebih no brainer musik daripada musik pop sih kalau buat gue. Ya gitu ya sih. Gitu setuju. Ini kapan ada K-pop tapi lo-fi? Ada penyanyi K-pop yang terkenal lo-fi, gue lupa namanya siapa. Sering di setel di kantor, nanti gue share kalau gue udah nemu. Kalau gue taunya satu, gara-gara gue main DJ Max terus kayak gue terus ada gitu K-pop lo-fi. Nggak lo-fi sih, lebih ke city pop sih. Ada yang lo-fi yang eksekusinya lo-fi. Gue lupa namanya siapa. Pokoknya dia bukan penyanyi K-pop sih, dia kayak penyanyi Korea. Tapi indie terkenal, terus dia menang award gitu di mengalahin major K-pop. Boleh kasih. Jadi, nanti kalau bukan mainstream boleh kasih aja. Tapi dia udah jadi mainstream sekarang. Maksudnya tapi dia yang awalnya sendiri gitu, yang bukan produksi label gitu. Anomali lah. Iya. Terus dia terkenal internasional gitu karena bikin lagunya banyak pakai bahasa Inggris gitu. Oh. Gue lupa namanya siapa. Nanti gue cari. Oke, dari gue itu aja sih. Ada lagi mau ditambahin? Udah kayaknya gue itu doang. Baik, oke. Kalau gitu kita akhiri. Terima kasih semuanya udah datang, dan kalau ada yang dengerin, like, subscribe, dan sebagainya, terserah, whatever. Dislike juga gak apa-apa. Yang penting ada engagement video ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita udah dapat dislike belum? Apa? Kita udah dapat dislike belum? Dislike ada, tapi bukan di video ini sih, karena nggak ada yang dengerin kalau Sobat Kino. Udah ada satu dislike kita ini apa? Kita selamatan. Oh ya, oke. Ada yang view aja, oke sih. Nanti gue yang dislike. Ada yang view gue. Oh iya, mantap. Gue juga kok kadang-kadang. Terus gue tinggal makan gitu. Mantap. Oke, ini ntar kita cut ini karena terus sedih. Lo gak apa-apa. Yaudah, oke, sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Kita bakal nge-review apa tadi? Lupa lagi. Klaus ya. Anjing gue lupa. Oke, terima kasih guys. Ya, see you next time. Bye. Bye.